Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh jamaah masjid Kota Darussalam di Rumah Yusuf Mansur beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada bulan Juni tahun 2022. Sebelumnya di Masjid Darussalam selesai sholat Jumat secara sepihak, beberapa jemaah masjid juga membacakan teks mubahalah. Isinya itu, kalau mereka yang berbohong agar Allah menimpakan kepada mereka azab dan mengambil hartanya, dan dia dibiarkan mati dalam keadaan miskin dan sengsara. Tapi kalau Yusuf Mansur yang berbohong, yang menipu mereka, mereka juga meminta agar Allah mengazab Yusuf Mansur dan keluarganya, mengambil semua hartanya dan membiarkan dia mati dalam keadaan sengsara. Kita sebagai umat Islam tentu ini ajaran Islam ya. Kita harus percaya. Karena Nabi sendiri juga melakukan mubahalah ketika menantang orang-orang Nasrani dari Najran mengenai kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pemirsa, kalau melihat ya wajah ya Yusuf Mansur yang muncul di media dalam beberapa waktu belakang, yang kita lihat wajahnya itu murung. Di sisa-sisa kemurungannya itu, yang terakhir kita lihat dia masih membela bagaimana politik identitas dimainkan oleh salah seorang capres untuk meraih simpati masyarakat, khususnya umat Islam. Yang menjadi persoalan kita sekarang atau menjadi bahasan kita, kok murung banget nih Yusuf Mansur ini ya. Apa sebetulnya yang sedang dia alami sekarang ini? Atau dia sedang dirundung masalah apa? Dari pantauan kita, Yusuf Mansur itu murung yang pertama. Yang pertama adalah pemasukan sedekahnya macet. Macet ya. Mana-mana orang nggak ngundang dia lagi sekarang ini. Ya, kalau dulu seperti cerita Soeharto itu, Pak Soeharto, wah itu 2 jam ngomong aja dia dapat duit itu miliaran. Minimal tuh 2 miliar dia sekali datang ke masjid. Sekarang no way, nggak ada. Dia nggak bisa lagi tampil ngumpul-ngumpulin uang sedekah lantas janji-janjiin orang masuk surga gitu, nggak bisa. Dia nggak bisa lagi sekarang nih bilang Nabi Muhammad di bak mobil belakang gitu, nggak bisa. Ikut di mobil dia, di garasi mobil, nggak bisa lagi. Orang makin sekarang ini makin lama makin cerdas. Kalau dia ngomong seperti itu lagi, orang kan bilang nih bajingan tolol gitu. Nggak manggil ustadz lagi, bajingan tolol. Pasti dipanggil seperti itu. Dia masyarakat itu udah cerdas. Informasi di mana-mana banyak. Cerita-cerita sedekahnya yang digandakan lalu itu cerita bohong. Orang udah percaya sekarang ini. Jadi murunglah Yusuf Mansur. Gitu. Apalagi yang harus dimainkan. Ya, itu satu. Yang kita lihat sekarang ini peluang dia cerita sedekah sudah makin kecil, kecuali di daerah-daerah terpencil yang tidak bisa mengakses internet. Ya kan? Tapi kalau selama dia bisa mengakses internet, wah informasi berseliweran di mana-mana. Di jimat-jimat Yusuf Mansur sudah nggak laku. Akrobatnya orang nggak mau lihat. Tapi kalau mau dengar untuk ketawa-ketawa sore sambil pulang kerja, ya bolehlah. Dimurunglah Yusuf Mansur. Gitu. Yang kedua, yang membuat Yusuf Mansur itu murung adalah itu nggak ada teman-temannya udah gitu. Teman-teman ustadznya kabur.
Kenapa? Kalau dekat dengan Yusuf Mansur, pasti mereka itu nanti akan dipras habis gitulah kira-kira. Maka kata Agim, kalau dekat-dekat kita dengan Yusuf Mansur, diundang dia ceramah, habis harta kita katanya. Ngeri kan? Karena Agim telah mengalami di saat dia kesusahan gitu. Mungkin karena untuk pengembalian uang jemaah haji yang tidak jadi berangkat, dalam bimbingannya dulu tahun berapa itu, dia kesulitan. Kesulitannya bukan ditolong oleh Yusuf Mansur, tapi sekalian dicekik habis gitu. Dia beli itu aset Agim dengan harga semurah-murahnya. Mirislah Agim saat itu. Kok teman begini amat ya gitu. Jadi sekarang nggak ada. Kalau ada ustaz-ustaz yang masih mau berteman dengan dia, seperti yang kita sebut dalam video sebelumnya, itu layak kita kategorikan kaki tangan dia. Kaki tangan dia. Dia orang lari sekarang ini. Mau syekh apa kayak, pasti pertama syekh kalau ada dekat dengan dia, pilihannya pertama syekh itu Bahlul. Nggak ngerti dia situasi di sini gitu. Yang ketiga mungkin juga dia penjahat di negerinya. Jadi ketemu gitu. Tapi biasanya seperti bulan puasa kapan nih? Kemarin itu. Dia ngundang syekh mau dijual ini. Ternyata syekhnya pergi nggak balik-balik lah gitu. Nah yang ketiga membuat Yusuf Mansur itu murung. Ya. Membuat dia itu murung itu pikiran kita ya. Kok jodoh anaknya belum dapat juga gitu. Wirda yang dia bangga-banggakan, yang dia jual kemana-mana, akan melaksanakan walimatul arus, ya kan? Pesta perkawinan akan dibuat di Senayan, di Gelora Senayan, Gelora Bung Karno. Ternyata sampai sekarang itu belum kejadian juga. Udah diobrolin dan diobral cerita ini kemana-mana gitu. Tapi enggak juga. Yusuf Mansur belum dapat mantu gitu. Jadi menurut kita itu yang membuat dia sedih gitu. Dan yang keempat, hujatan yang tidak pernah berhenti kepada dirinya. Hampir tidak ada hari saat ini yang tidak menghujat Yusuf Mansur. Hampir tidak ada hari saat ini orang berseliweran menghujat dia gitu. Jadi dia mau melawan kemana? Cobalah lawan gitu. Kalau dulu orang ditakut-takuti, adalah si kumis sekitar dia, ada 2 ekor bajingan tololnya gitu. Sekarang lari semua. Lari semua. Teman-temannya nggak ada lagi yang mau bela gitu. Dulu, karena mungkin belum tahu ya, ada Ustadz Arifin Ilham yang bela-bela dia. Toto ajal Ustadz Arifin pendek gitu. Sekarang nggak ada lagi yang membela-bela dia. Di tiap hari orang melihat, membuka kelemahan dia. Dia mencoba memainkan kartu mau masuk politik gitu. Dia pikir masuk politik gampang gitu. Dia pikir bisa dengan doa tinggal sujud dan jadi caleg gitu. Coba buktiin. Buktikan gitu. Cobalah dibuktikan. Di dapil dia sendiri, di dapil Jakarta Timur, yang notabene dia mengklaim dia orang Jakarta gitu. Dia tidak mendapat urutan nomor 1, nomor 2 cuman. Dan dalam 2 kali kontestasi pemilu gitu, partai ini atau Partai Perindo yang hari ini Yusuf Mansur menjadi ketua umumnya gitu, atau wakil ketua umumnya, itu nggak dapat suara untuk lolos ke parlemen gitu. Jadi sekarang dia bingung nih, mau bergerak sedikit dihajar, melihat ke kiri dihajar, ke kanan dihajar, mau kemana dia? Jadi ini pikiran kita beberapa poin, Yusuf Mansur tuh murung aja dia. Nah yang dia kebanggaan dia sekarang tuh apa? Coba, apa kebanggaan dia? Dia begitu cara Allah menghabisi seseorang, dicabut kebahagiaannya dalam hidup, gitu. Dicabut kenikmatan hidupnya. Itulah yang dialami oleh Yusuf Mansur sekarang ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.